Cerita baru dengan judul Seorang Cleaning Service Menjadi Ahli Waris. Sebelum lanjut ke cerita baru jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya bos, terima kasih. Namaku Rahman. Sekitar 11 tahun yang lalu, ayahku membiarkan Melanie mencelakai ibuku hingga meninggal. Sejak itu aku mulai membenci ayahku, dan tidak ingin meneruskan warisannya. Seusai pemakaman ibundaku, aku memutuskan untuk meninggalkan kota Tokyo di mana tempat aku lahir, lalu datang ke kota Yusoda untuk menenangkan hatiku. Berapa tahun kemudian aku menikah dengan seorang wanita yang sangat cantik bernama Luna, tapi sayangnya aku tidak diterima dan disukai oleh ibu mertuaku. Tanpa menunggu lama kita masuk langsung ke pokok ceritanya. Episode 1, Kisah Cleaning Service yang ternyata anak orang kaya. Tuan muda, sekitar 11 tahun telah berlalu. Betapa dalamnya dendammu, seharusnya juga telah memudar. Bulan depan adalah ulang tahun ayahmu yang ke-52. Kamu dan ayahmu sudah sekitar 11 tahun lebih tidak bertemu. Ayahmu ingin sekali bertemu denganmu. Selain itu, ayahmu juga mengumumkan berita kamu kembali meneruskan warisannya. Tangan Rahman membawa sekotak kue yang ia beli untuk anak perempuannya, Agnes. Ia memandang sekilas pria tua dengan setelan tangsuang berbahan halus, sambil memasang senyuman dingin. Apa? Pulang? Rahman tertawa pelan dengan tatapan mata yang cuek. Sejak ia membiarkan Melanie si wanita jalang itu mencelakai ibuku hingga meninggal, hubunganku dan ia telah putus. Tapi boleh juga kalau ia ingin aku pulang, tapi ada syaratnya, yaitu suruh dia penggal kepala Melanie. Pria tua dan para pengawal di samping saling memandang. Kalau tidak bisa, enyahlah, ujar Rahman pelan. Pria tua itu mundur secara sadar. Rahman berlangkah besar maju ke depan, dengan postur tubuhnya yang tegak. Rahman marah besar. Ia sangat benci, sekitar 11 tahun lebih yang lalu, ibu kandungnya ditabrak mobil. Meskipun hasil investigasi menyatakan supir itu menyetir mobil dalam keadaan mabuk, tapi orang bodoh juga dapat mengetahui bahwa semua ini adalah rencana Melanie si wanita jalang itu, demi merebut kekuasaan di keluarganya. Pada saat itu, Rahman datang bertanya ke depan ayahnya, untuk memperoleh sebuah penjelasan, tetapi berakhir ia mendapat tamparan dari ayahnya, bilang ia adalah anak yang durhaka. Ia sangatlah kecewa. Setelah acara pemakaman ibunya, ia pergi meninggalkan kota tempat ia lahir dan datang bersekolah, berkencan, menikah dan membangun keluarga di kota Yusoda. Kehidupannya sama persis dengan kehidupan orang biasa. Meskipun ia tidak pernah mendapat sambutan yang bahagia dari keluarga mertuanya setelah menikah, hingga ia dengan istrinya Luna diusir dari keluarganya dan menjalani hidup dengan gaji yang berkecukupan. Tapi ia sama sekali tidak mengeluh, karena ia memiliki istri yang cantik dan anak perempuan yang pengertian. Kehidupannya sudah sangat cukup untuk kembali ke keluarganya. Haha, hanyalah sebuah mimpi buruk. Tiba-tiba telepon Rahman berdering. Baru saja tersambung, suara Luna yang kesal terdengar dari seberang sana. Rahman, kemana saja kamu? Penyakit Agnes tiba-tiba kambuh, sangat parah. Apakah kamu mengetahuinya? Bukankah aku menyuruhmu untuk merawat Agnes di rumah sakit? Mengapa kamu masih bisa keluar di saat seperti ini? Bagai petir di hari yang cerah. Rahman tersadar kembali dan memegang teleponnya berbicara, aku akan segera pergi ke sana. Rahman juga sangatlah panik, tidak banyak menjelaskan dan segera memanggil taksi di tepi jalan. Ia sangat kacau, tapi tangannya masih memegang erat kotak kue yang terlihat mewah. Itu adalah makanan kesukaan Agnes. Agnes sudah memintanya sejak lama, ia tidak boleh membuat Agnes kecewa. Di depan pintu ruang inap, Rahman sudah mendapat sebuah tamparan dari seorang wanita yang sangat cantik, sebelum ia bisa bernafas dengan baik. Luna, istri Rahman, dengan tinggi 168 cm, tubuh yang langsing, kelima indera yang terukir baik, merupakan wanita cantik dari sekian banyak. Maupun anak perempuan mereka telah berusia 3 tahun, tapi ia masih terlihat cantik seperti gadis usia 20 tahun. Tubuhnya terlihat sempurna dan semakin dewasa. Hanya saja wajahnya sekarang penuh dengan kemarahan. Rahman, kamu membuatku sangat kecewa. Rahman menundukkan kepalanya dengan merasa bersalah. Di mana Agnes? Bagaimana dengannya? Kamu masih ada muka untuk menanyakan kondisi. Penyakit Agnes sudah kambuh beberapa menit, baru ditolong dokter. Kalau telat semenit lagi, nyawa Agnes akan hilang. Luna menunjuk hidung Rahman dan dengan kesal berkata, untung saja penyakit Agnes terkontrol. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu selamanya. Mengetahui kondisi anaknya stabil, hati Rahman membaik dikit.
Agnes adalah anak perempuan kesayangannya. Ia menginginkan Agnes hidup sehat dibanding dengan siapapun. Kalau bisa, ia rela menggunakan nyawanya untuk menukar kesehatan Agnes. Di saat ini, kedua wanita muncul dari belakang Luna. Rahman tentu mengenal mereka berdua. Mereka adalah ibu mertuanya Rina dan adik iparnya Lisa. Rina langsung marah besar setelah melihat Rahman. Dasar pengecut, orang yang tak berguna. Sudah banyak tahun berlalu, kamu bergantung hidup terus dengan anakku, lebih baik memelihara anjing yang bisa jaga rumah. Sedangkan kamu, bahkan anak sendiri juga tidak bisa kamu jaga, benar-benar tidak berguna. Orang yang mengejar anakku begitu banyak, semuanya sangat baik. Entah sihir apa yang kamu gunakan kepada anakku, hingga ia bisa menikah denganmu. Lalu Rina berbalik badan dan berkata kepada Luna, dengar kata-kata ibu, segera cerai dengan orang ini. Jangan menghabiskan waktumu lagi di tangan orang yang sepertinya ingin hidupmu hancur. Iya, Kak. Lisa membalik matanya ke arah Rahman dan lanjut berkata, biaya pengobatan Agnes beberapa hari ini telah menghabiskan seluruh tabunganmu, tapi apakah ia pernah mengeluarkan uangnya sekalipun? Orang ini tidak bisa disebut sebagai lelaki. Kudengar atasanmu yang dipanggil cukup tertarik kepadamu. Lebih baik kamu bersama dengannya. Biasanya Luna akan maju terlebih dahulu untuk memberhentikan setelah mendengar ucapan ibu dan adiknya. Tapi sekarang ia masih saja belum membuka mulutnya. Ia sangat kecewa kepada Rahman. Laki-laki yang memiliki tangan bagus tapi tidak berusaha untuk maju, biarlah kalau memilih pekerjaan sebagai cleaning service. Tapi saat anaknya sedang sakit berat, ia masih bisa keluar bermain. Apakah ia masih ada hati dan rasa tanggung jawab? Di saat ini, suster datang. Ia memandang Rahman mereka sekilas dan berkata, keluarga pasien, kalian telah mengutang biaya pengobatan 200 juta rupiah. Kalau hari ini tidak bayar lagi dan membayar biaya 400 juta, pihak rumah sakit akan menghentikan pemberian obat kepada pasien. Tanpa menunggu Luna membuka mulut, Rahman mengangguk dan berkata, aku akan membayar biayanya hari ini. Ia melirik sekilas ke arah anaknya yang terbaring pucat dan tertidur di dalam ruang inap. Selain sakit hati, tidak ada hal lain yang bisa dia kerjakan. Cepat, kalau sore ini belum membayar, akan dihentikan pemberian obat untuk pasien. Suster tertawa dingin dan melihat remeh ke arah Rahman. Setelah kepergian suster, Rina ibu mertua Rahman berteriak. Pengecut, berani berjanji hari ini membayarnya. Apakah kamu ingin anakku bermohon-mohon kepada orang untuk meminjam uang? Sungguh tidak tahu malu. Lisa membalik bola matanya dan berkata kepada Luna, Kak, saat perjalanan menuju ke sini, aku telah menghubungi atasanmu Andika, seharusnya sebentar lagi tiba. Adanya ia, penyakit Agnes akan terobati. Luna baru saja ingin mengocehi Lisa, lalu terdengar suara langkah kaki dari belakang. Lelaki itu adalah Andika, berusia 30 tahun lebih, dengan gaya orang sukses. Ia adalah manajer divisi pemasaran perusahaan, juga merupakan atasan Luna. Untuk mengapa Rahman begitu mengetahui dan tidak peduli, karena ia juga adalah karyawan perusahaan tempat Andika bekerja. Hanya saja, orang itu sebagai manajer, sedangkan ia adalah seorang cleaning service yang bertugas untuk membersihkan lantai. Melihat kedatangan Andika, Rahman mengerutkan dahinya. Andika langsung mengabaikan Rahman dan menyapa kepada Rina dan Lisa. Ia terus menatap Luna dengan lembut dan berkata, Luna, Lisa telah memberitahu kondisi Agnes secara singkat. Agnes anak perempuan yang begitu imut, tersiksa karena penyakit, sungguh membuat orang merasa kasihan. Mengapa kamu tidak cepat memberitahuku masalah ini? Luna berkata dengan pelan, maaf, Pak, ini adalah masalah pribadiku, tidak perlu merepotkan Anda. Kamu terlalu sungkan kepadaku. Kamu adalah bawahan kesukaanku, juga merupakan teman yang cukup baik untukku. Masalahmu tentu adalah masalahku, ujar Andika dengan nada mengomel. Kudengar dari Lisa, harus membayar lagi biaya kepada rumah sakit. Berapa banyak? 600 juta, ujar Lisa terlebih dahulu. Andika tersenyum senang dan berkata kepada Luna, Luma, aku bantu kamu bayar dulu 600 juta, anggap saja aku meminjamkannya kepadamu. Hanyalah masalah kecil. Andika memandang Rahman dengan raut wajah yang meremehkan. Baginya, Rahman hanyalah petugas cleaning service kecil di kantornya, bagaimana mungkin cocok dengan Luna yang begitu cantik. Benar, ia memang tertarik kepada Luna sejak lama. Luna merupakan wanita cantik yang tidak terhitung banyak di kantornya, lelaki yang normal pasti akan sangat tergiur akan kecantikannya.
Tidak mungkin Luna tidak memahami pikiran Andika kepadanya. Ia ingin menolak, tapi ia tidak berani menolak setelah melihat anak perempuannya yang terbaring di dalam ruang inap. Rahman merasakan tatapan semangat Andika kepada istrinya. Ia dengan kesal berkata sambil mengepalkan tinjunya. Tidak perlu, aku akan membayar 600 juta ini. Sedangkan Luna marah. Matanya memerah dan sambil berteriak, Rahman, ini adalah nyawa anak kita. Kamu tidak sayang kepada nyawanya, aku sayang. Kita sudah tidak ada uang lagi. Sekarang Pak Andika ingin meminjamkan 600 juta kepada kita, mengapa kamu masih ingin menolaknya? Katakan kepadaku mengapa. Kepalan tinju Rahman semakin mengerat, bahkan kukunya telah memasuki dagingnya. Hanya saja ia tidak dapat merasakan kesakitan. Saat ini, ada rasa tak berdaya yang memasuki hatinya. Andika menatap sekilas ke arah Luna dan Rahman, seketika ia muncul ide lagi. Ia berkata, Luna, sepertinya kamu tidak memerlukan bantuanku lagi. Kalau begitu, aku pergi dulu. Pak Andika, teriak Luna pelan. Andika tertawa ke arahnya dan melangkah besar meninggalkan ruang inap. Ia sudah menebak bahwa Rahman dan Luna tidak bisa mengeluarkan 600 juta saat ini, jadi ia terlihat sangat percaya diri, seperti ingin mengalahkan Rahman. Setelah Andika pergi, ia menunjukkan senyuman liciknya dan bertemu suster yang bertanggung jawab untuk memberi obat untuk Agnes. Ia diam-diam memberikan 2 juta rupiah kepada suster itu. Orang tua Agnes tidak dapat uang pinjaman. Kamu nanti boleh menyuruh mereka untuk mengurus administrasi keluar rumah sakit. Suster tersenyum senang dan mengangguk kepalanya setelah melihat sejumlah uang yang diberikan. Bersambung.